Давай, стреляй! Krisis kesehatan merupakan suatu krisis yang melibatkan dunia kesehatan. Krisis kesehatan merupakan kondisi krisis yang melibatkan dunia kesehatan. Lalu, untuk indikator-indikator yang mempengaruhi ialah timbulnya banyaknya korban jiwa maupun korban luka bakar. Perang sendiri memiliki beberapa definisi. Menurut Karl von Clausewitz, seorang filsuf dari Jerman, dalam bukunya yang berjudul On War, ia mengartikan perang sebagai suatu tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk memaksa lawan guna memenuhi keinginan. Akhir-akhir ini dunia diguncangkan dengan pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina. Menurut Michael Galvin di dalam bukunya War and Existence juga mengatakan bahwa perang merupakan konflik senjata yang nyata, luas dan disengaja antara komunitas-komunitas politik yang dimotivasi oleh ketidaksepahaman yang tajam atas persoalan pemerintahan. Dalam perang ini, Rusia mengerahkan banyak pasukan dan amunisi militer yang ia miliki untuk menguasai Ukraina. Perang ini menimbulkan banyak masalah bagi Ukraina dan juga memantik respon negatif dari negara-negara lain. Perang Rusia dan Ukraina terjadi sejak November 2021, di mana hal tersebut bermula dari tangkapan satelit yang menunjukkan penumpukan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina. Hingga akhirnya, pada tanggal 21 Februari 2022, Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia menyetujui adanya mobilisasi tentara untuk menginvasi Ukraina. Perang ini menimbulkan korban jiwa bagi warga sipil maupun anggota militer Ukraina. Adapun kondisi mengenai keadaan perang yang berlangsung antara Rusia melawan Ukraina, Rusia meledakkan kilang minyak pemasok BBM pasukan Ukraina. Ukraina mengambil kendali wilayah sekitar Kiev usai Rusia mundur, dan sebanyak 6.266 warga Ukraina berhasil dievakuasi, termasuk dari Mariupol. Perang ini sangat merusak dan menodai nilai-nilai kemanusiaan. Adapun beberapa dampak perang pada bidang kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan korban luka ringan, sedang, serta berat pada saat perang. Yang kedua, trauma psikologis pada orang-orang, khususnya anak-anak yang berada di dalam kondisi perang. Lalu yang ketiga,
keterbatasan bahan pangan, obat, alat medis, posko penanganan bencana. Perang merupakan tindakan yang telah merusak nilai-nilai perdamaian dunia. Ada banyak sekali faktor penyebab perang antara Rusia dan Ukraina. Namun, setidaknya terdapat 3 hal penting. Pertama, yakni berkenaan dengan kejayaan Uni Soviet di masa lalu. Kedua, permasalahan dengan NATO. Dan ketiga, intervensi Rusia terhadap separatisme di Ukraina Timur. Perang ini tidak menunjukkan sikap solidaritas bagi sesama. Adapun secara filosofis, ada beberapa hal yang menyebabkan sikap tidak solidaritas masyarakat. Yang pertama, yaitu homo homini lupus. Gagasan ini digagas oleh seorang filsuf bernama Thomas Hobbes yang meyakini serta memiliki gagasan bahwasanya manusia pada dasarnya adalah musuh bagi sesamanya. Perang hanya menyebabkan kehancuran yang membabi buta. Peperangan hanya menyebabkan trauma dan depresi yang tak berarti. Lantas, sebagai orang muda, apakah kita harus diam dan membiarkan tindakan ini terus berlanjut? Tentu tidak. Kita harus melakukan sesuatu. BTW teman-teman, aku ada ide intervensi. Ide intervensinya ini dari kegiatan BEM, Fakultas Psikologi. Jadi kita bikin kayak serangkaian kampanye, tapi bukan kampanye, tapi dia via media sosial. Serangkaian kampanye ini jadi ada kayak webinar atau talk show tentang, kalau kita kan berarti topiknya perang toh, tentang perang, lalu selain yang kita lihat di TV dengan dampak sebesar itu, ada jenis-jenis perang apa lagi. Pokoknya dia memperkenalkan dulu apa itu perang. Lalu masuk ke bagian sebagai generasi muda, kita bisa apa sih buat membantu untuk satu, mencegah, dua, mengatasi dampak dari si perangnya. Gitu, entah itu mau dibikin talk show, atau entah itu mau dibikin webinar, atau entah cuma sebatas edukasi konten Instagram gitu-gitu. Lalu nanti acara puncaknya ada lomba infografis. Kalau teman-teman sendiri nih, kalau di psikologi tuh ada dikasih option. Kalau mau intervensi, yang pertama cukup sampai di memberikan pengetahuan. Lalu yang kedua, sampai memberikan skill atau kemampuan. Yang ketiga, sampai memberikan perubahan. Nah, intervensinya kita mau sampai mana? Apakah cuma sampai di informasi atau sampai yang tahap paling atas tadi? Tadi apa, perubahan, informasi, lagi satu? Informasi, skill atau kemampuan, perubahan. Skill deh. Kalau skill tuh gimana ya? Kalau boleh tahu. Kalau skill kayak workshop, misalnya kita bikin intervensi tentang yuk naik tangga di kampus. Nah, target keberhasilannya kita gitu kah? ya, mereka harus bisa naik tangga di kampus gitu. Oh, maksudnya jadi kayak Nyata gitu ya. Iya. contoh nyatanya tuh pelatihan, di usia sekian dikasih pelatihan ini kayak PMR gitu contoh. Iya, Kalau misalnya yang masih sekolah biasa, masa secara teoritis, pembelajaran mengenai IPA gitu misalnya. ya beda-bedanya kayak gitu. Terus kalau perubahan mengajak
masyarakat untuk peduli bencana. Nah, kalau pengalamanku perubahan ini angel sih, soalnya kita bikin menginformasikan ke mereka atau lalu kita harus bikin at least ada kemampuan yang mereka dapat. Terus kita harus follow up gitu. Mereka tetap melakukan kemampuan ini atau tidak. Nah, sampai situ. Sepertinya sampai skill aja deh. Iya. Nah, kalau perubahan tuh harus mengubah mindset dan gaya hidup seseorang sih. Nah, oke. Kalau udah sampai skill nih, kira-kira teman-teman atau kita mau menawarkan skill apa? Oke, aku narik kesimpulan dari yang tadi Feli dan beberapa teman-teman sampaikan ya. Berarti nanti intervensinya itu tujuan akhirnya itu adalah skill. Kalau skill itu lebih ke tenaga kesehatannya atau paling tidak orang-orang yang bisa digunakan untuk mengatasi dampaknya. Lalu tujuan yang kedua itu ada untuk menginformasikan bagaimana supaya tidak terjadi perang. Bagian preventifnya, pencegahannya itu kita targetnya ke awam masyarakat dalam bentuk edukasi. Sasarannya cuma sampai di pengetahuan atau knowledge. Seperti itu teman-teman, apakah sudah benar? Betul. Aku ya. Oke. Betul. Teman-teman yang lain, Ica, Caket, Mega, Betania bisa mengejar pembicaraan ini. Nyimak kalian dengan loading sinyal yang Yang mana? setuju